apa kabar? Senang sekali ya kita bertemu kembali bersama saya, Bidan Hanisa di Hamilku ID Podcast. Nah, Hamilku ID, platform pilihan ibu hamil Indonesia. Podcast kita pada hari ini akan membahas tentang tips menghilangkan stres pada ibu hamil. Nah, pasti penasaran kan bagaimana caranya kita menghadapi segala sesuatu stres atau tekanan psikologis yang terjadi pada ibu hamil. Secara ya bunda-bunda ini, persalinan ataupun kehamilan adalah suatu pengalaman yang sangat menakjubkan. Nah, pasti setiap bunda-bunda akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang bisa menerima dengan sangat lapang dada, ada juga yang stres, apalagi. Nah, kita akan membahas semua itu dengan ahlinya. Kita akan kupas tuntas, kita akan bahas semua dengan ahlinya, yaitu dokter spesialis obstetri ginekologi. Nah, penasaran kan dengan siapa? Mari kita sambut Dr. Zetira, spesialis obstetri ginekologi, magister kedokteran klinik. Halo Dr. Zetira, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Dokter, kayaknya ini saya udah beberapa bulan aja gak ketemu kok udah berbeda ini. Ada apa ini? Alhamdulillah Mbak, udah isi. Alhamdulillah. Nah, kebetulan dokter kita ini juga lagi hamil bunda, jadi lebih lebih menjiwai gitu. Jadi nggak hanya teori ya. Jadi beliau sendiri merasakan nih sekarang juga sedang hamil di kehamilan trimester keberapa dokter? Ketiga. Alhamdulillah. Dokter sekarang sibuk apa dok? Ya masih ini sih praktek-praktek aja Mbak. Praktek apa ya? Semua sekali putri, oke. Pagi kalau sore saya di Klinik Elsa. Wow, kegiatannya tetap padat ya dok. Wah, alhamdulillah. Yang penting semoga sehat-sehat semua ya dokter dengan calon adik bayinya lancar sampai persalinan nanti. Oke dokter nih, pada kali ini dokter kita ini mau bahas tentang tips bagaimana cara mengatasi stres pada ibu hamil. Dimana pasti ya, walaupun saya saja ya, ketika hamil anak pertama itu walaupun notabene saya adalah bidan, saya itu sempat stres juga, apalagi di trimester pertama. Kenapa? Stresnya sebenarnya bukan masalah apa sih gini. Stresnya kan saya juga hamil pertama, otomatis kan mendambakan anak ya dok ya. Hamil tuh kok kayak perut itu kok nggak besar-besar, ini saya bener hamil apa enggak, kayak apa ya, kepikiran sendiri gitu loh dok. Nah kan bermacam-macam ya dilema para ibu ya dok ya, yang berkaitan dengan stres pada kehamilannya. Nah ini dokter, hari ini kita kumpas tuntas semua bagaimana ini solusinya atau cara menangani setiap kegalauan atau stres pada ibu hamil, karena berkaitan ya dok ya, kalau misalkan psikologisnya ibunya tidak sehat juga mempengaruhi kesehatan di janinnya. Iya gitu dokter. Boleh dokter berbincang-bincang dulu apa sih yang mendasari gitu ya biasanya pada stres-stres ibu hamil. Mungkin kita mulai pada saat trimester pertama mungkin. Bagaimana dok? Jadi gini, kita pembagian dulu ya, pembagian trimester dulu. Dan kita kalau hamil itu kan ada 3 trimester. Nah, trimester pertama itu pembentukan janin ya. Jadi kemudian trimester 2-3 itu sudah janinnya sudah terbentuk, tinggal membesar ya. Jadi memang trimester 1 itu sangat-sangat vital. Kalau misalnya ibu hamil stres, nah takutnya kita takutkan gizinya nggak bagus dan lain-lain, jadinya bayinya rendah. Iya, waduh Kan? Nah, trimester 1 itu dari minggu ke-1 sampai minggu ke-12. Nah, itu apa sih yang bikin stres ibu hamil pertama? Apalagi ibu hamil yang hamil pertama ya. Iya benar. Jadi belum pengalaman. Nah, yang pertama pasti bahagia. Nah iya, Euforia ya. Alhamdulillah hamil. iya. Tapi ya campur. Benar. Campur ada cemasnya. Karena dia kan pertama kali ya, bisa nggak ya aku ini menjalani jadi ibu hamil. Kemudian selain itu campur juga sama ragu-ragu.
aku ini hamil apa Bener, enggak? kayak saya tadi dokter, saya mikirnya gitu, kok perut itu kok kecil-kecil terus, gak ada bendung-bendungnya gitu ya dok. Iya benar-benar. Temanku kok mual muntah, aku kok enggak. Nah iya benar-benar benar-benar. Terus aku kok ngeflek ya. No, akhirnya insecure, bingung sendiri gitu Iya. ya. Nah itu yang pertama, stres pada trimester 1 yang pertama. Solusinya apa? Ya yang jelas jangan browsing-browsing sendiri terus salah info. Akhirnya stres, tambah stres ya. benar. Yang benar ya konsultasi ke dokter SPOG dulu. Oh iya. Ya, USG dipastikan dulu. Jadi jangan memutuskan kalau nggak mual ternyata kandungannya lemah. Akhirnya nggak mau periksa, akhirnya terlambat penanganan dan lain-lain. Nah, konsultasi dokter SPOG. Yang kedua, karena sekarang itu sosmed sudah sangat baik ya. Benar. Nah, itu bisa cari di search engine misalnya Google lah, Yahoo dan lain-lain. Nah, tapi dengan sumbernya terpercaya. Benar. Nah, jadi jangan dari forum-forum yang ngaco. Pengalaman saya Iya. setiap ibu itu beda. Setiap ibu hamil itu unik ya. Metabolisme manusia itu semua berbeda. Ada yang itu seperti tadi dokter Cetila bilang, ada yang mual-mual, ada yang enggak, ada yang teler, ada yang kiras orang bilang Jawa. Nah seperti itu. Jadi, dan itu yang ketiga, jangan disamakan dengan ibu hamil yang lain. Jadi memang ada ibu hamil yang memang dia tidak ada keluhan apa-apa. Ya, dia kerja seperti apapun nggak masalah. Ada ibu hamil yang memang kerja sedikit ngeflek. Iya. Ya, kerja sedikit capek, pusing. Nah, seperti itu. Jadi memang semua pengalaman berbeda, tidak boleh disamakan. Jadi kalau seandainya orang lain nggak kenapa-kenapa, kita kenapa-kenapa, nggak mesti kok itu kelainan. Jadi ya harus positive thinking, gitu ya. Wah, begitu ya dok ya, karena memang kadang apalagi kalau misalkan kita tinggal di mertua nih dok ya, hamil muda kan kadang orang teler-telernya. Betul. Teler-telernya pusing sedikit kan kita otomatis istirahat tidur, terus mertua, aduh kamu kerjanya tidur aja. Nah itu nih yang bikin stres nih ya dok ya, jadi harus ada juga dukungan dari pasangan ya dok ya, otomatis seperti itu. Ya, betul. Yang kedua, kalau pada ibu trimester 1 itu kan hormon kehamilannya meningkat ya. Mungkin kalau ibu-ibu pernah dengar itu hormon beta HCG. Nah, itu yang buat test pack itu positif ya hormon itu. Nah, itu kalau hormonnya naik meningkat secara drastis, itu efeknya adalah mual muntah pada ibu hamil. Nah, ibu setiap makan muntah. Lihat apa mual, bau ini mual ya. Nah, akhirnya apa? Stres ya. Aku harus makan apa? Nah, kayak gitu kan. Nah, setelah stres, kemudian selain stres itu juga gampang emosian. Jadi misalnya ada suami bikin salah di rumah, Gampang baper ya bu ya. baper ya ibu-ibu hamil. Nah, itu solusinya apa? Solusinya ya harus suaminya mengerti pengertian. Dia ibunya ya ngomong, aku ini gampang stres karena hormonku naik. Mungkin ya ibu hamil di saat ini kan tahu ya penyebabnya gampang marah itu apa. Nah, dia komunikasikan sama suami. Jadi suami itu nerimo lah kalau melihat istrinya itu marah-marah, istrinya itu gampang apa ya ngambek. Emosi gitu ya dok ya, benar Tapi sekali. di sisi lain juga Mbak, hormon itu juga bikin ibu itu pengen manja-manja. Oh iya ya benar-benar pantas ya. Iya ya kerasa. Pengen deket-deket sama suami. Bener, pengen disayang terus, pengen aduh pokoknya manja banget pokoknya. Nah, betul. Jadi pasti Pak suami itu yang bingung ini kok kadang ngamuk, Kadang ngalem ya, kadang manja. Nah, itu Karena perubahan hormon benar sekali. memang harus dikomunikasikan dengan suami supaya suaminya nggak ikutan stres, ibunya aja mungkin ya stres dulu. Maksudnya mendinginkan ibunya. Jadi nggak merasa dia itu terbebani sendiri ya dengan kehamilannya ya dok. Baik dokter. Nah tadi kan kita sudah bahas tentang yang trimester 1. Nah itu kan lebih ke apa ya, lebih ke arah hormonal, lebih ke arah mood atau lebih ke arah apa namanya itu perasaan ya. Nah ini sekarang kan ke trimester 2 dan ketiga yang notabene di situ banyak perubahan fisiknya secara drastis ya. Yang awalnya dia langsing semlohe sekarang jadi semlewet. Ya bagaimana dok? Nah, makanya bagaimana dok? Ada perbedaan nggak sih untuk masalah psikologis di trimester pertama dan 2 atau 3 ini? Nah, itu berbeda juga. Jadi
Memang setelah trimester 2 atau 3 di atas 15 mingguan gitu ya mungkin sudah nggak mual, jadi saya nggak terlalu stres ya, makan semua masuk enak, cuma stresnya beralihnya itu jadi ke bentuk tubuh. Nah perut itu baby bump-nya sudah mulai muncul ya. Kemudian karena ada baby bump itu akhirnya tidur susah, malam itu kebangun, malam kebelet pipis, ya, kebangun kebelet pipis, tidur miring, ini kesemutan, tidur tegak, pegel pinggang. Nah, jadi serba salah. Sekarang kalau itu keluhannya kalau malam, kalau ibu hamil trimester 2 atau 3. Nah, itu apa solusinya? Ya, kalau memang stres seperti itu ya harus gimana ya? Kita harus mengatur mindset. Ya memang, oh iya memang aku hamil gitu ya. Jadi ya memang harus dijalani Bu gitu. Kok memang posisi tidur yang tidak enak, ya cari posisi yang enak. Mungkin cari bantal yang lebih empuk atau lebih tinggi. Kemudian mungkin beli guling untuk menyangga bagian yang kesemutan dan lain-lain kayak gitu. Kemudian kalau memang stres berat, ya sampai misalnya nih nggak ada dukungan suami ya, kita kan nggak tahu juga ada yang suaminya mendukung, ada yang cuek dan lain-lain. Nah kalau memang sudah sampai ke tahap yang ibu itu nangis-nangis sendiri, kemudian pengen curhat gak ada yang dicurhati, nggak salah kok kalau mau ke psikolog ya. Jadi selain ke SPOG bisa ke psikolog. Jadi psikolog itu kan mau mendengarkan ya keluh kesah kita, terus juga bisa memberikan saran ya. Jadi ke psikolog tuh enggak mesti ibu ini tuh agak kelainan jiwa gitu, enggak. Justru itu untuk mencegah supaya ibunya enggak semakin stres kalau lama-lama kan jadi depresi tuh Mbak. Benar. Nah ibu hamil depresi tahu kan sering kan kita lihat kalau di berita akhirnya mencelakai diri sendiri lah, mencelakai anaknya sendiri, mengaborsi anaknya lah. Masya Allah. Nah itulah pentingnya kita konsultasi jiwa ke psikolog seandainya memang ibu itu sampai ke taraf depresi. Baik, iya dokter. Dan yang ketiga, mungkin karena perut besar ya, problemnya adalah pola hubungan seksnya beda dengan suami ya. Karena kan dengan perut besar kan mau pose tertentu kan susah ya Mbak. Iya. Nah paling pose itu aja. Nah itu tetap solusinya apa? Harus komunikasi. Benar. Ya suami harus paham kan. Tidak mungkin dengan pose-pose yang sulit, apalagi sudah ada baby bump-nya gitu loh Bu ya. Nah itu harus komunikasi dengan suami. Iya, nggak mungkin kan yang biasanya ibunya yang terentang ini, pokoknya diatur sendiri lah Bunda ya, bagaimana enaknya. Nah itu semua kan masalah membuat anak ataupun kehamilan itu kan masalah berdua, suami dan istri. Jadi ya semua permasalahan apapun itu sekecil apapun harus dibicarakan dengan suami dan istri, dan dukungan harus ada Bunda. Karena apa? Bahaya sekali seperti yang dibilang tadi dokter Zetira ya, karena kalau misalkan ibu sampai depresi ya, yaitu tadi bahannya sampai bisa mencelakai diri sendiri, bahkan anaknya kayak gitu ya. Dan itu bisa berlanjut kan Dok sampai dengan setelah melahirkan ya kan? Bisa. Nah, itu namanya nanti postpartum blues. Nah, iya, depresi di saat setelah persalinan seperti itu. Kemudian ada lagi Mbak kalau pengen caranya ngurangi stres ya. Iya. Ada mungkin bumil juga sudah menjalani senam hamil. Oh iya benar sekali. Olahraga. Iya. Nah kalau misalnya olahraga itu sebenarnya wajib dari trimester 1. Jadi jangan yang berat-berat. Jadi ya cuma jalan cepat. Nah, mungkin kalau panas di jalan ya nge-mall jalan cepat. Oh, kalau nge-mall ini hobi saya sekali Dok. Nah, pokoknya jalan cepat nge-mall tapi jangan masuk ke counter. Oh iya. Nanti tambah stres ya kalau itu sudah tergesek ataupun itunya sudah terambil, habis nanti malah stres lagi ya. Stres lagi. Baik nih dokter. Selain itu boleh renang. Habis itu mungkin zumba ya. Senam-senam yang ada mungkin di gym, tempat-tempat gym gitu. Tapi kalau mau lebih nyaman sebenarnya senam hamil. Karena apa? Teman-temannya hamil semua. Iya, karena bisa ini ya saling sharing ya, sama-sama curhat. Ibu, aku kehamilan itu gini sampai ketemu sama yang sama-sama nih. Jadi saling berkomunikasi sama sesamanya seperti ini. Kayak merasa ada ikatan ya sama sahabat-sahabat sesama bumil. Iya, benar sekali dokter. Terus selain itu
untuk meningkatkan bonding dengan bayi mungkin ya. Benar. Jadi mungkin sekarang kan sering pernah mendengarkan musik untuk bayi. Kemudian ada yang seperti suara-suara kita sewa alat bayi mendengarkan suara-suara detak jantung ibu lah, yang mendengarkan musik Mozart. Nah kayak gitu tuh meningkatkan ikatan antara ibu sama bayi. Jadi ibunya makin sayang sama bayinya juga nyaman dengan ibunya. Jadi pertumbuhan bayinya itu bagus terus. Nah itu juga bisa menurunkan stres. Ibunya bisa rileks ya. Nah rileks, ibu merasa ini anak yang harus kubesarkan, ini anak hasil cintaku dengan suamiku. Nah kayak gitu, jadi tidak merasa itu beban. Benar sekali. Itu adalah anugerah dari Allah. Nah kayak gitu, itu hilang nanti stresnya. Seperti itu. Kemudian bahasa lagi nih Mbak, trimester 3. Trimester 3 boleh sih. Ini sih kalau trimester 3 itu mungkin ya sama ya kayak trimester 2, cuma ada tambahan stresnya karena mau bersalin. Benar. Ada ketakutan mungkin ya dok ya. Benar sekali. Ini kira-kira nanti aku kalau lahiran normal bisa enggak ya? Terus nanti bayiku cacat enggak ya? Nah seperti itu ya, bingung sendiri. Nah ya seperti itu tadi, harus kita mempersiapkan mental. Habis itu, oh iya juga mentalnya waktu setelah lahiran ya, karena setelah melahirkan itu tidak selesai dada baba ya, itu tambah Awal yang justru startnya itu dokter, awal yang baru ini ya, begadang tiap malam, menyusui bayi, ganti popok dan sebagainya ya dok ya. Nah jadi justru persiapan mentalnya harus lebih expert lagi daripada yang waktu masih hamil ya. Yang pertama harus siap bahwa ibu akan begadang setiap hari. Ya bukan begadang melek terus ya, tahu kan Bu ya. Jadi ASI eksklusif itu tiap 2 jam. Setiap 2 jam harus menyusui bayinya, harus bangun. Ya gimana pintar-pintarnya ibu nanti ngantuk tidur. Ya kan? Kemudian juga harus siap mental untuk ASI eksklusif. benar. Siap mentalnya gimana? Ya disedot terus sama bayinya, mungkin putingnya lecet, putingnya berdarah, ya bengkak. Nah itu momen-momen ini kayak pengalaman saya pribadi ya bro ya, itu momen-momen benar-benar sangat stres itu ketika menyusui ya, bukannya menakut-nakuti ya dok, memang kalau menurut saya di kehamilan saya mungkin paling tantangan terbesar adalah ketika menyusui. Kalau kehamilan sih alhamdulillah lancar ya, dalam artian anak saya enggak banyak mual-mual, tetap aktivitas itu tetap ini, pokoknya intinya enak lah, saya seneng, hamil seneng. Ketika pada saat menyusui ini ya, tantangan terbesar menurut saya ini pengalaman pribadi itu tadi, puting lecet terus perih. Nah jadi kadang itu saya tuh menyusui itu menangis sendiri. Mau nyusu ini tuh nangisnya apa? Pertama karena takut ASI saya nggak cukup. Kedua apa? Sangat sakit. Nah alhamdulillahnya suami saya tuh mendukung sekali. Jadi ketika mau menyusui itu kadang itu dielus-elus punggung saya tuh, udah dek sabar ya sabar. Jadi ketika saya nangis gak jadi nangis ya. Jadi makanya dukungan dari suami itu sangat penting sekali, seperti itu. Tuh, terus kemudian dukungan selain itu juga dukungan gantian jaga bayi. Nah benar sih, itu yang terpenting, gantian begadang ya bunda ya. Betul. Jadi bayi itu milik berdua. Benar, bisa mungkin juga yang jaga berdua. Jadi jangan ibunya udah pontang-panting semrawut, rambutnya kusut, suaminya ngegame. Duh, itu tambah stres ibunya padrat ya. Iya. Nah, jadi memang harus dikomunikasikan dengan suami. Benar sekali, karena memang masalah kehamilan adalah urusan berdua, urusan ayah dan ibu, seperti itu ya. Senang sekali ya pembahasan kita hari ini, sangat seru sekali ya karena menyangkut soal psikologis, dan memang itu dialami oleh semua ibu hamil, walaupun kita semua itu nggak semua, maksudnya walaupun ibu hamil yang well educated ataupun yang memang pendidikannya kurang terhadap pengetahuannya kurang terhadap ilmu kehamilan, bisa menjadi suatu stres. Jadi nggak menutup kemungkinan ibu yang sarjana, ibu yang lulusan SD itu bisa stres ya. Jadi seperti yang dibicarakan tadi,
Yang terpenting adalah dukungan. Dari mana? Dari mana-mana. Yang terpenting dari suami, yang kedua keluarga, ibu dan sebagainya. Intinya dukungan dari lingkungan sekitar, begitu ya dokter ya. Dan kalau ada memang hambatan seperti itu, ada stres berlebih atau psikologisnya memang ibu sedikit terganggu, sangat dibolehkan atau disarankan untuk konsultasi tidak hanya ke dokter spesialis obstetrik ginekologi, bahkan bisa ke dokter psikiatri. Jadi fungsinya bukan karena kontrol ada gangguan jiwa, tidak, karena ingin biar dia itu bebannya sedikit terangkat, dalam artian ada yang dicurhati seperti itu ya dokter. Baik, Dokter Zedira, terima kasih waktunya untuk hari ini. Senang sekali ngobrol-ngobrol sama dokter. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya dokter ya, di lain kesempatan. Dan aduh nggak sabar nih, pengen ketemu babynya, pasti lucu banget. Sehat-sehat ya dok ya. Baik. Nah Bunda, jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Jika Bunda ada pertanyaan-pertanyaan seputar kehamilan apapun juga, silahkan Bunda tulis di kolom komentar ya. Jadi tim kami akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bunda terkait kehamilan, persalinan, atau apapun itu ya Bunda ya. Baiklah, terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Hamilku ID, platform pilihan ibu hamil Indonesia.